Presiden Joko Widodo hadir dalam rangkaian HUT ke-71 TNI di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Perairan Natuna adalah kawasan Laut Nusantara yang kerap menjadi sasaran pencurian ikan oleh kapal asing. Dalam acara itu, Presiden antara lain didampingi oleh Panglima TNI dan Menko Polhukam. Presiden Jokowi sempat merasakan kecanggihan kokpit pesawat Sukhoi buatan Rusia tadi. Presiden juga menyaksikan unjuk kekuatan TNI Angkatan Udara. Semua itu berlangsung 2 pekan sebelum pemerintahan Jokowi Yusuf Kala berusia 730 hari atau 2 tahun 20 Oktober ini. Menurut survei CSAS, kepuasan terhadap kinerja Jokowi JK meningkat dibandingkan tahun pertama. Survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2016 menunjukkan tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan Jokowi JK meningkat. Kita lihat dulu tren kepuasannya. Pada Oktober 2015, tren kepuasannya hanya sebesar 50,6%. Lalu pada bulan Agustus tahun 2016, persisnya pada 8-15 Agustus, pada saat survei dilaksanakan, 66,5% responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi JK. Lalu kita lihat lebih dalam tentang kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi JK. Ada 66,5% responden yang menyatakan puas dengan pemerintahan Jokowi JK, yang tidak puas hanya sebesar 32,8%. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan survei yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2005. Lalu kita akan melihat kepuasan terhadap kinerja pemerintah per bidang. Di sini ada beberapa bidang yang dicakup oleh CSIS. Yang pertama adalah di bidang ekonomi. 30% menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan di bidang ekonomi pada tahun 2015 lalu. Namun pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, hampir 17 poin, persisnya 16,8 poin menjadi 46,8%. Responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan di bidang ekonomi. Lalu kita lihat di bidang-bidang yang lain seperti misalnya ada di bidang hukum. Bagaimana kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan di bidang hukum di bulan Agustus sebesar 62,1%, meningkat dibandingkan setahun yang lalu 51,1%. Lalu kita lihat di bidang yang lainnya, selain di bidang hukum ada juga di bidang politik. Ini juga menarik gambarannya pemirsa, di bidang politik juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 40% pada bulan Oktober tahun 2015 menjadi 53% responden yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi JK di bidang politik. Yang terakhir adalah kita akan lihat di sini di bidang maritim, di mana juga terdapat peningkatan kepuasan dari 59,4% menjadi 63,9%. Lalu kita lihat bagaimana dengan program-program strategis yang diluncurkan oleh pemerintah, bagaimana tingkat kepuasan responden terhadap program-program strategis tersebut. Ada 2 program strategis yang menjadi jagoan dari Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Kita lihat di sini. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, kepuasan responden sebesar 67,1%. Sementara untuk BPJS Kesehatan, kepuasannya sangat tinggi, yaitu 80,3%. Ini kita beranjak ke 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Saya memulainya dari hasil riset yang dibuat oleh CSIS pada bulan Agustus, tertanggal 6-15 Agustus tahun 2016, Bapak Presiden. Survei itu memperlihatkan kepuasan publik itu meningkat pada Oktober 2015 50,6%, 1 tahun kemudian 66,5%, 16 poin. Apa artinya bagi Bapak Presiden tentang tingkat kepuasan publik yang meningkat seperti ini? Ya, kalau saya, tugas saya itu bekerja. Tugas Wakil Presiden bekerja. Tugas Kabinet kerja juga bekerja. Tugas pemerintah ini menggerakkan organisasi pemerintah agar semuanya bekerja. Selalu saya sampaikan sekarang membangun sebuah pelabuhan, membangun sebuah tol, membangun sebuah airport. Karena kita sudah ditinggal oleh negara yang lain mengenai infrastruktur. Saya sampaikan, ya, kalau bekerja jangan satu shift,
Oh ya Pak, saya akan bekerja 2 shift. Tidak 2 shift, 3 shift. Karena kita ini mengejar, harus cepat. Kalau nggak terkejar, kita akan ditinggal betul. Sehingga di daerah, di pusat, di luar Jawa, ini pergerakan membangun infrastruktur itu saya kira dilihat oleh masyarakat. Kemudian yang kedua juga yang berkaitan dengan dana desa. Betul. Tahun yang lalu 20,5 triliun, tahun ini 47 triliun. Yang itu juga dipakai untuk infrastruktur yang kecil-kecil yang ada di desa. Jalan desa, irigasi desa, bendungan kecil-kecil, sungai kecil yang ada di desa, memperbaiki selokan kecil-kecil. Semuanya dikerjakan oleh rakyat sehingga uang berputar di bawah itu menjadi lebih banyak, uang berputar di daerah lebih banyak, uang berputar di desa juga lebih banyak. Sehingga apa? Rakyat merasakan bahwa perputaran uang itu dirasakan. Langsung mereka rasakan. Dirasakan. Nah, kalau lihat data masih dari survei yang sama, memang hampir semua kelompok puas di atas 60%. Di situ itu tertulis ibu rumah tangga 65,7%, petani, nelayan, tukang, buruh 72,9%, pedagang 61,9%, pegawai swasta sekian. Artinya kalau lihat lapisan masyarakat yang puas, itu kan berarti ada itu yang lebih di bawah kelihatannya. Atau bagaimana? Karena kita pertama tadi memang peredaran uang di bawah jelas lebih besar. Sudah lebih besar. Yang kedua stabilitas harga juga lebih baik. Kalau kita lihat dan justru menurun, kalau kita lihat dari inflasi, 2014 inflasi kita 8,5. Betul. Sekarang sudah Sekarang tahun yang lalu 3,53%. Tahun ini kita perkirakan 3,2-3,3%. Artinya apa? Stabilitas harga itu bisa dikendalikan. Betul. Dan justru anjlok lebih dari separuh. Kemudian pertumbuhan ekonomi terakhir triwulan yang kedua 5,18. Kalau dihitung antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu masih ada masih di atas. pertumbuhan ekonomi masih pertumbuhan ada di ekonomi atas. lebih Artinya masyarakat menikmati 1,5% ini yang bisa dinikmati masyarakat. Beda kalau pertumbuhan ekonomi 5, tetapi inflasinya 8,5. Nah ini rakyat dulu tekor 3,5. Ini yang sering tekor. tidak dilihat. Inilah mungkin yang dirasakan masyarakat. Menarik penjelasan Bapak Presiden tentang ini, dan itu berdasarkan data yang kita terima ya, atau yang kita baca. Program yang juga tidak kalah fantastis itu kan itu yang sudah biasa orang dengar sebagai Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, yang langsung berhubungan dengan dan itu memang, semua puas. Itu memang ranking pertama. Ranking pertama. Jadi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan yang ketiga infrastruktur. Memang kalau saya baca memang itu yang dilihat oleh masyarakat. Sekarang kalau saya ngecek, saya biasanya kan ngontrol itu ngontrol langsung. Misalnya bagaimana peredaran Kartu Indonesia Sehat. Saya langsung datang ke rumah sakit, saya minta diantar ke kelas 3. Kelas 3 ada yang sakit, semuanya sakit. Saya tanya apakah sudah memakai KIS semuanya, Kartu Indonesia Sehat, semuanya sudah pakai. Menunjukkan hampir 95% lebih itu memakai kartu itu. Walaupun tentu masih ada banyak masalah di lapangan. Iya. Apakah desain atau hasil ini seperti yang Bapak Presiden bayangkan ketika mendesain kebijakan ini pertama kali? Ya ini memang pengalaman yang lalu kita kan memang sudah mendesain dalam skop yang lebih kecil di kota, skop yang lebih kecil di provinsi. Artinya memang yang namanya kartu sehat itu sangat membantu sekali rakyat. Kemudian yang kartu pintar pun juga sangat membantu anak-anak kita yang dari keluarga yang tidak mampu. Saya kira hal-hal seperti ini yang kadang-kadang banyak dilupakan, tetapi itu sangat mendasar untuk sebuah keluarga. Saya kira di masyarakat memang begini, saya sudah bisa beli makan, tapi merisaukan kalau anak saya tidak bisa sekolah. Mencemaskan kalau saya tidak bisa mudah dapatkan pelayanan kesehatan. Kira-kira begitu sekarang situasinya kan. Ini saya ingin menghubungkan hasil survei ini dengan
perasaan atau survei yang mengatakan bahwa 89% responden dari survei yang sama itu rakyat kita itu bahagia. Saya betul-betul hanya mengutip survei 5%. Rakyat kita itu bahagia. Apa yang kemudian terpikir atau terasakan oleh Bapak Presiden ketika rakyat kita itu bahagia? Ya, itu survei ya. Kalau saya biasanya pada saat awal 2015 yang lalu, waktu misalnya beras naik, saya ke kampung, saya ke desa itu pasti ada yang menyampaikan kepada saya, Pak, gimana Pak ini beras naik Pak, sembako naik Pak. Yang tahun ini kita akan ke daerah, ke kampung, ke desa, itu keluhan seperti itu tidak muncul. Ini mungkin survei itu Ya, ini survei. menggambarkan itu, tetapi saya tidak tahu. Saya kira ini kan survei langsung ke masyarakat. Ya, mungkin juga ukuran bahagia untuk kita itu sederhana kali, mungkin Bapak Presiden. Iya, Tidak memang. perlu dihitung dengan angka yang tinggi. Memang sering sekali lagi orang selalu menghubungkan juga bahwa berhitung dari angka-angka uang, berhitung dari angka-angka duit, kan tidak seperti itu. Kebahagiaan di Indonesia kan tidak hanya yang bersifat material, tapi non material pun juga bisa membahagiakan, dan saya nggak tahu apa yang ditanyakan di survei itu. Sampai-sampai kemudian 70,9% publik itu optimistis menjalankan kehidupan 5 tahun yang akan datang. Nah, ini penting sekali. Membangun rasa optimis itu penting sekali untuk sebuah bangsa. Membangun rasa percaya diri itu penting sekali. Kalau kita melihat hasil surveinya, dan saya baca memang di dunia ini sekarang yang optimisme besar rakyatnya itu ke depan ada, itu nomor 1 di Tiongkok, nomor 2 Indonesia. Betul. Ada rasa optimis ini yang harus kita bangun. Karena tanpa rasa optimis itu, tanpa rasa percaya diri yang kuat, bagaimana negara sebesar kita ini akan maju? Itu modal yang kuat. Modal yang kuat. Jadi kadang-kadang kita membaca berbagai survei di negara yang dianggap besar dan maju pun belum tentu bahagia seperti kita.